Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diva Kairunisa dengan NPM C1C023120 dari kelas 1E Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan melanjutkan kegiatan pembelajaran saya yang kemarin, yaitu kita akan membuat siklus dari akuntansi, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Oke, kemarin kita telah membuat PDA yang telah saya upload di YouTube kemarin, dan juga transaksi yang udah saya upload kemarin. Oke, sebelum ke jurnal umum, kita tuh harus menganalisis transaksinya dulu. Ini ada tanggal, akun yang terlibat, bertambah atau berkurang, alasan bertambah atau berkurang, dicatat pada posisi debit atau kredit, dan penjelasan mengapa di debit atau kredit. Oke. Yang pertama, transaksinya, Nana Lundi menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta untuk membuka saldo Lundi. Ini dicatat di analisis transaksi di akun cash dan juga Lundi Capital. Oke, tanggal 1 Agustus 2023. Cash dan Lundi Capital. Oke, ini di transaksi tadi menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta untuk membuka saldo Lundi. Maka ini di cashnya bertambah di Lundi Capital ataupun modalnya bertambah juga. Kenapa cashnya bertambah? Karena adanya uang yang diinvestasikan Nana Lundi di sana Lundi. Karena adanya uang yang diinvestasikan Nana Lundi di Salah Lundi, yang udah saya jelaskan kemarin kalau Nana Lundi itu lulusan SMK, dia mau buka salon, jadi ini tuh salon. Oke, kenapa Lundi Capital itu bertambah? Karena uang yang diinvestasikan Nana Lundi merupakan modal saldo Lundi. Oke, dicatat di yang ini, yang di debit, ini kredit. Untuk penjelasannya, kenapa cash itu bertambah di debit? Karena cash adalah bagian dari aset. Aset itu saldo normalnya itu debit, jadi ini tuh dicatat di posisi debit. Karena dalam transaksi ini cash itu bertambah. Karena cash yang bersaldo dalam transaksi ini cash bertambah, maka dicatat di debit. Oke, kenapa Lundi Capital itu pertamanya dicatat di kredit? Karena modal itu adalah bagian dari ekuitas. Ini ekuitas ataupun modal pemilik. Kalau di analisis transaksi ini termasuk di capital, itu sama aja guys sebenarnya. Oke, itu kalau ekuitas maupun liabilitas itu saldo normalnya kredit.
Karena ini bertambah berarti itu ditaruh di kredit. This akan bagian dari ekuitas yang bersaldo normal kredit dalam transaksi ini Lundis capital bertambah, maka dicatat pada posisi kredit. Oke, untuk tanggal berikutnya Nandaluni membayar sewa bangunan untuk 1 tahun sebesar 15 juta. Ini termasuk di akun sewa dibayar di muka, prepaid rent, dan juga kasnya berkurang. Jadi kita catat yang pertama dulu, tanggal 2. Prepaid rent ataupun sewa dibayar di muka, dan juga cash. Yang ini bertambah, yang ini berkurang. Kenapa prepaid rent bertambah? Karena telah dibayar sewa bangunan untuk 1 tahun ke depan. Oke, ini kenapa cashnya berkurang? Karena sewa bangunan dibayar secara tunai. Oke, ini dicatat di posisi debit, yang ini di kredit. Kenapa prepaid rent itu pertama di debit? Karena prepaid rent sama seperti kas, prepaid rent itu termasuk di aset yang bisa normal debit. Dalam transaksi ini cash prepaid rent itu bertambah, maka dicatat di posisi debit. Karena rent bertambah, maka dicatat pada posisi debit. Oke. Cash itu berkurang, kenapa termasuk ke kredit? Karena seperti yang tadi, cash itu kan bagian dari aset yang pada normalnya debit. Jadi kalau dia itu berkurang itu dicatat di kredit. Oke, kembali lagi karena tadi ada yang ganggu, jadi kita ke dalam ruangan aja. Yang tadi itu kurang lengkap karena bagi cash bagian dari aset yang bersaldo normal debit dalam
transaksi kali ini cash berkurang, maka dicatat di posisi kredit. Oke. Untuk selanjutnya tanggal 2, Ronaldo membeli secara tunai peralatan salon sebesar 20 juta. Maka di analisis ini tanggal 2 bulan 8 2023 itu melibatkan 2 akun, yaitu equipment ataupun peralatan dan juga cash yang berkurang, sama seperti alasannya tadi. Oke, kita catat yang pertama dulu. Equipment. Oke. Dan cash bertambah. Ini berkurang. Oke, equipment bertambah karena telah dibeli peralatan. Kenapa cash berkurang? Karena peralatan dibeli secara tunai, jadi cashnya berkurang, guys. Oke, ini debit, kalau ini di kredit. Kenapa equipment bertambah itu termasuk di debit? Karena equipment itu adalah bagian dari aset. Nah, aset itu, guys, yang bersaldo normalnya debit berarti ya. Jadi kalau dia bertambah maka ini termasuk di debit. Karena equipment bagian dari aset yang bersaldo normal debit. Dalam transaksi ini equipment bertambah, maka dicatat pada posisi debit. Kalau yang untuk cash berkurang itu termasuk ke kredit, itu karena seperti yang sebelumnya, karena cash bagian dari aset yang bersaldo normal debit. Dalam transaksi ini cash berkurang, maka dicatat di posisi kredit. Jadi kita terusin aja, guys. Nah, maka dicatat. Salah, guys. Saksi kurang, maka dicatat di posisi kredit. Oke, yang transaksi berikutnya masih di tanggal 2. Ronaldo membuka perekrutan karyawan baru dan memilih 7 dari 9 orang pelamar kerja di salon Lundi dengan kesepakatan gaji per bulan 1.100.000 per orang. Ini enggak termasuk transaksi keuangan karena tidak mengubah posisi keuangan suatu perusahaan, maka ini tidak dicatat di analisis transaksi. Oke, untuk yang berikutnya tanggal 3 bulan 8 2023, Ronaldo membeli krim bat, vitamin rambut, sampo dan conditioner dan cat rambut senilai Rp2.200.000. Jadi ini tuh termasuk krim bat, vitamin rambut, sampo dan conditioner ini termasuk di supplies, guys. Supplies itu yaitu perlengkapan. Jadi yang ditaruh di analisis itu yang pertama dulu. Ini di tanggal 3 bulan 8 2023.
supplies, dan juga cash. Oke, yang ini bertambah, yang cash berkurang. Ini alasannya karena telah dibeli peralatan. Kalau ini cash berkurang karena peralatan sih, perlengkapan maksudnya. Perlengkapan. Oke, cash berkurang karena pembayaran perlengkapan dilakukan secara tunai, jadi cashnya berkurang guys. Ini di debit, yang ini di kredit. Oke, ini di debit karena kenapa supplies itu di debit bertambah? Karena supplies itu termasuk di aset yang bersatu nomor debit, maka kalau dia bertambah itu termasuk di debit, di posisi debit. Oke guys, sahabat. Karena supplies ataupun perlengkapan adalah bagian dari aset yang bersaldo normal debit. Di transaksi kali ini supplies bertambah, maka dicatat pada posisi debit. Kalau yang ini sama seperti sebelumnya, cash berkurang itu termasuk ke kredit karena cash bagian dari aset yang bersatu normal debit. Dalam transaksi ini cash berkurang, maka dicatat di posisi kredit. Karena cash adalah berkurang, ini berkurang, salah. Karena cash adalah bagian yang bersatu nomor debit dan transaksi ini cash berkurang, maka dicatat di debit. Ini kita kurangin aja yang ini. Cash berkurang, maka dicatat pada posisi kredit. Oke, untuk selanjutnya di tanggal 7 Nona Lundi membeli peralatan salon senilai Rp4.500.000 berupa steamer rambut, telah dibayarkan 2 juta dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 20 Agustus. Ini tuh melibatkan 3 akun guys, yaitu maksudnya peralatan ataupun equipment, yang kedua cash, yang ketiga itu adalah akun payables ataupun utang usaha. Jadi ini kita catat yang bertambah dulu kayaknya. Oke, di tanggal 7 ya, 7 bulan 8, masih awal bulan. Yang pertama kita catat adalah equipment, terus yang kedua ini adalah account. Kenapa saya catat account payables dulu? Karena ini termasuk yang bertambah, jadi kita bikin yang bertambah dulu aja ya guys ya. Ini cash. Oke, ini bertambah, ini bertambah, yang ini berkurang. Oke, alasan equipment bertambah karena telah dibeli peralatan, sama seperti tadi kan telah dibeli peralatan. Account payables bertambah karena
karena sisa uang peralatan akan dibayar nanti, jadi itu termasuk ke utang. Ini kenapa cash berkurang sama seperti tadi, karena pembayaran peralatan dilakukan secara tunai, tapi sisanya kredit. Oke, ini di debit, ini di kredit, ini juga di kredit. Oke, untuk penjelasan peralatan ataupun equipment sama seperti tadi. Yang ini, karena equipment bagian dari aset yang bersaldo nominal debit, dalam transaksi ini equipment bertambah maka dicatat pada posisi kredit. Jadi kita tinggal salin aja guys. Karena equipment adalah bagian dari aset yang bersaldo nominal debit, dalam transaksi ini equipment bertambah maka dicatat pada posisi debit. Oke, kenapa akun payables bertambah itu termasuk di kredit? Karena akun payables itu termasuk di, kita lihat PDA kemarin, itu termasuk di liabilitas di utang usaha, akun payables. Jadi liabilitas itu saldo normalnya kredit seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini karena dia bertambah, ini termasuk di kredit guys. Karena account payables adalah bagian dari liabilitas yang bersaldo normal kredit, maka pencatatan transaksi ini di posisi kredit karena account payables-nya bertambah. Oke, ini berkurang sama seperti tadi yang ini karena cash adalah bagian dari aset yang bersaldo nominal debit. Dalam transaksi ini cash berkurang maka dicatat di posisi kredit. Oke, kita ini catat. Oke, pada posisi kredit. Oke, untuk tanggal selanjutnya yaitu tanggal 9. Tanggal 9, Salonudin menyelesaikan pekerjaan dan menerima pendapatan senilai 4.200.000 dari pengecatan rambut, pemotongan rambut, pencucian dan pengeringan rambut serta krimbat. Ini tuh melibatkan 2 akun yaitu kas dan juga ini itu termasuk ke service revenue, itu pendapatan jasa. Jadi kita catat di kas dulu. Tanggal 9 bulan 8 tahun 2023 cash. Tadi juga yang satu lagi yaitu nih service revenue, pendapatan jasa. Service revenue ini tuh termasuk ke bertambah. Ini juga termasuk bertambah. Oke, kenapa cash bertambah? Karena diterima pendapatan. Karena telah diterima uang dari pendapatan biasa. Kalau ini service revenue kenapa bertambah? Karena telah diselesaikan jasa. Selesaikan jasa. Oke, ini termasuk ke debit yang cash, debit yang ini kredit. Oke, di debit cash karena
cash adalah bagian dari aset yang memberi saldo nama debit. Dalam transaksi kali ini cash bertambah, maka dicatat di posisi debit. Oke, kenapa service revenue ataupun pendapatan jasa itu termasuk ke kredit walaupun dia bertambah? Karena service revenue itu termasuk ke ekuitas, ini pendapatan revenue. Jadi kalau dia bertambah tuh kredit guys, karena ekuitas itu bersaldo nama kredit. Oke, kita tulisin karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka dalam transaksi ini dicatat pada posisi kredit karena service revenue bertambah. Oke. Selanjutnya pada tanggal 10, salon Nundi menyelesaikan pekerjaan salon dan pesanan vitamin dari langganan, tetapi bis uangnya belum diterima sebesar 2.500.000. Ini tuh guys, karena uangnya belum diterima, ini termasuk ke piutang dan juga pendapatan. Kenapa ini diakui sebagai pendapatan padahal uangnya belum masuk, ya kan? Kalian bertanya-tanya. Jadi ini tuh termasuk ke pendapatan karena kita menggunakan prinsip kalau pendapatan itu diakui jika jasa telah diselesaikan. Sedangkan ini jasanya telah diselesaikan, maka ini dicatat di service revenue dan juga piutang. Ini dia. Piutang usaha, akun receivables. Jadi kita catat yang akun receivables dulu guys. Oke. Akun receivables dan juga tadi service revenue. Oke, ini akun payables-nya bertambah. Service revenue-nya juga bertambah. Oke. Ini akun payables-nya, kenapa akun payables itu bertambah? Karena akun receivable maksudnya, maaf guys. Karena uang dari pendapatan jasa itu belum diterima. Jasa belum diterima dan akan dibayarkan nanti. Itu termasuk ke piutang kalau dibayarkan nanti. Oke, kita itukan dulu. Kita besarkan dulu kolomnya. Ini kenapa service revenue bertambah seperti yang tadi, tapi ini beda dengan sebenarnya guys, karena jasa telah diselesaikan. Walaupun kasnya bertambah ataupun belum, itu termasuk ke pendapatan jasa kalau jasanya telah diselesaikan guys. Itu termasuk di prinsip. Kita besarkan juga yang ini. Ya. Oke, ini pada posisi debit, yang ini kredit. Oke, seperti sebelumnya. Karena kenapa akun receivable ataupun piutang itu termasuk ke debit kalau dia bertambah? Karena akun receivable itu adalah bagian dari aset. Seperti yang saya jelaskan tadi, aset itu saldo normalnya debit, karena ini bertambah maka dicatat di posisi debit.
karena account receivable adalah bagian dari aset yang bersaldo normal debit. Dalam transaksi ini, account receivables bertambah, maka dicatat pada posisi debit. Oke, kenapa service revenue itu bertambah termasuk kredit? Karena seperti tadi, karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka dicatat di kredit. Karena pada transaksi ini service revenue bertambah. Oke, untuk selanjutnya, untuk tanggal 12, ini tanggal 12, salon ini menyelesaikan pekerjaan salon dan menerima pendapatan dari pengecatan rambut rimbat potong rambut sebesar 2 juta. Itu sama seperti transaksi yang tanggal 7 tadi. Yang tanggal 9. Jadi tanggal 12 ini sama seperti tanggal 9. Yaitu service revenue dan juga cash. 12 Agustus 2023, ini service revenue cash. Salah, terbalik. Kita yang debit dulu, guys. Oke, kita besarin dulu kolomnya. Oke, ini juga ini bertambah. Ini cashnya bertambah karena telah diterima uang dari pendapatan jasa. Ini sedangkan karena telah diselesaikan jasa. Jadi service revenue-nya bertambah, guys. Oke, ini di debit, ini di kredit. Sama seperti tanggal 9 tadi. Kenapa cash itu bertambah? Karena cash bagian dari aset yang besar dari normal debit. Dalam transaksi ini cash bertambah, maka dicatat pada posisi debit. Oke. Yang ini sama seperti tanggal 9 tadi. Service revenue-nya bertambah, ditaruh di kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka dicatat di kredit. Karena pada transaksi ini service revenue bertambah. Oke, kita copy aja, guys. Oke, untuk selanjutnya, untuk tanggal 13, ini mengambil uang 500.000 untuk keperluan pribadi. Itu termasuk di daftar akun baru, yaitu Prive. Ini mana Prive, Lundis Prive, dan juga cashnya berkurang. Oke, kita taruh dulu Prive, Lundis Prive, karena bertambah. 8 2023 Lundi Prive dan juga cash. Kenapa ini bertambah? Kurang. Oke. Kenapa Lundis Prive-nya bertambah? Karena Nona Lundi mengambil uang untuk keperluan pribadi.
pribadi. Oke, kita besarkan lagi guys. Ini juga kita besarkan. Oke, kenapa cashnya berkurang? Karena seperti tadi, karena Nona Lundi mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Ini di debit, ini di kredit. Oke, jadi banyak bertanya-tanya ya, kenapa sih private itu adalah bagian dari ekuitas ataupun modal, kenapa dia diambil itu termasuk di debit? Karena ada beberapa pengecualian. Untuk ekuitas itu dia saldo normalnya debit, dan private itu adalah salah satu yang saldo normal debit walaupun dia ekuitas. Oke. Karena private adalah salah satu bagian dari ekuitas yang bersaldo normal debit, maka private bertambah dicatat di posisi debit. Oke, cash itu berkurang itu karena karena cash adalah bagian dari aset yang bersaldo normal debit. Jadi kalau dia itu berkurang guys, itu termasuk ke kredit. Kita kontrol, kita ituin aja, kita copy paste karena sama. Oke, kita tambahin biar kelihatan. Oke. Oke, selanjutnya kita agak ke bawah dikit guys. Oke, tanggal 14 salon Lundi menerima uang 2 juta atas jasa salon yang telah diberikan pada satu hari ini. Jadi ini itu termasuk ke service revenue dan juga kas. Kita catat kas juga di tanggal 17 kalau nggak salah ya, 14 salah guys. Ini dia tanggal 14 nih, 14 Agustus 2023. Ini kas service, ini sama persis seperti tanggal 12. Jadi ini bertambah, ini juga bertambah. Kenapa ininya bertambah? Kenapa cashnya bertambah? Karena telah diterima uang dari pendapatan jasa. Oke, kita ituin aja ininya biar kelihatan jelas. Ini juga biar kelihatan jelas. Ini kenapa service revenue-nya bertambah? Service revenue itu pendapatan jasa karena telah diselesaikan jasa. Oke, ini di debit, ini di kredit. Kenapa cash itu bertambah di debit? Karena cash itu bagian dari aset yang bersaldo normal kredit. Dalam transaksi ini cash bertambah, maka itu termasuk di debit, maka dicatat di posisi debit. Salah pencet. Oke, jadi kenapa service revenue itu termasuk ke kredit padahal dia bertambah? Karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka dicatat di kredit karena pada transaksi ini service revenue bertambah.
Oke. Untuk selanjutnya tanggal 17, Salundi menerima uang sebesar 2.500.000 dari langganan atas jasa salon dan pembelian vitamin rambut yang telah diberikan minggu lalu. Itu nyangkut ke tanggal 10. Oke, jadi ini tuh piutangnya ngurang, jadi itu di bawah dan kasnya bertambah. Oke, itu berkaitan dengan tanggal 7 tadi guys. Tanggal 7 tadi. Nah ini tanggal 7 nih. Tanggal 7, tanggal 10 maksudnya guys, salah. Itu masuk tanggal 10. Account receivable piutang, jadi piutangnya ngurang, cashnya nambah, jadi karena telah dibayarkan piutangnya. Oke, tanggal 17 bulan 8 tahun 2023, ini cash karena cashnya bertambah dan account receivable bertambah berkurang. Oke, kita keluar. Kenapa cashnya bertambah? Karena telah diterima uang dari piutang. Karena diterima uang dari pembayaran piutang. Oke, kenapa akun receivable-nya berkurang? Karena tadi udah dijelaskan kalau itu tuh dibayar pendapatan jasanya itu yang minggu lalu, jadi ini piutangnya berkurang guys. Oke, karena piutang minggu lalu dibayarkan. Oke, ini termasuk di debit, ini masuk di kredit. Oke, kenapa cash itu di kredit? Karena cash adalah bagian dari aset yang besar dari normal debit. Dalam transaksi ini cash bertambah maka dicatat di posisi debit. Oke, ini kenapa di kredit guys? Kira kenapa account receivable berkurang itu di debit, di kredit maksudnya? Karena account receivables adalah bagian dari aset yang besar bersaldo normal debit. Dalam transaksi ini account receivables berkurang maka dicatat di kredit. Oke, untuk transaksi selanjutnya tanggal 18 menerima pendapatan sebesar 4.500.000 dari pengecatan rambut, krimbat, pemotongan rambut, pencucian dan pengeringan rambut. Oke, ini ke tadi sama kayak tadi, service revenue dan juga cash. Kita taruh cash dulu karena cashnya di debit. Oke, cash. Oke, service revenue. Oke, kita besarin ininya. bertambah. Oke, karena telah diterima uang dari penjahat. Kenapa cashnya bertambah? Karena telah diterima uang dari pendapatan jasa, sama seperti tanggal 12 tadi. Ini kenapa service revenue bertambah? Karena telah diselesaikan jasa, sama seperti tanggal 12 tadi.
Oke, ini debit, sedangkan service revenue-nya kredit. Oke, ini sama seperti yang tadi. Kenapa cash bertambah? Karena cash adalah bagian dari aset yang saldo normal debit. Jadi kalau dia bertambah itu termasuk ke debit. Oke, ini sama seperti tanggal 12 tadi. Kenapa service revenue itu pertama masih ditaruh di kredit? Karena service revenue adalah bagian dari ekuitas ataupun modal, maka dicatat di kredit. Karena pada transaksi ini service revenue bertambah. Oke, kita selanjutnya kita ke bawah lagi. Tanggal 18, mesti di tanggal 18 membayar 300 untuk biaya pemasangan wifi. Ini ada akun baru. Kita lihat di PDF kemarin. Kalau di tanggal 18 itu termasuk ke beban ataupun expense. Oke, ini berarti kasnya berkurang, bebannya bertambah. Oke, beban itu ini termasuk ke beban utilitas kalau nggak salah ya, itu termasuk ke beban wifi. Jadi ini beban utilitas expense. Jadi ini tuh beban utilitasnya bertambah, ininya berkurang, cashnya berkurang. Jadi utilitas expense, oke, tanggal berapa tadi? Masih di tanggal 18. Utilitas expense dan juga cash. Oke, yang ini bertambah, ini berkurang. Utilitas expense itu termasuk ke biaya pemasangan wifi, sewa air, sewa yang lain-lain pokoknya ya, termasuk. Salah, kok bertambah sih? Berkurang. Oke, kenapa utilitas expense yang bertambah? Karena beban telah dibayarkan beban wifi. Ini kenapa berkurang? Karena beban wifi dibayarkan secara kita besarin tabelnya dulu guys. Ini di debit. Nanti saya jelaskan kenapa ini di debit, padahal ini adalah bagian dari ekuitas ya. Kenapa beban itu expense ataupun expense? Kalau dia itu ekuitas itu saldo normalnya di kredit harusnya kan. Kalau dia bertambah berarti di kredit. Sama seperti penjelasan price tadi, beban itu kalau ada beberapa beban yang kalau dibayarkan itu bertambah, itu termasuk di debit. Jadi beban yang utilitas tadi itu termasuk di debit. Salah, analisis transaksi. Karena utilitas expense adalah bagian dari ekuitas yang bersaldo normal kredit, bersaldo normal debit, maka di transaksi ini dicatat di debit. Oke, kenapa cash berkurang? Ini sama seperti yang tadi. Kenapa cashnya berkurang? Karena cash adalah bagian dari aset yang bersaldo normal debit. Dalam transaksi kali ini cash berkurang, maka dicatat di posisi debit, di posisi kredit, sama seperti ini.
Kita tanggal selanjutnya, sisa dikit lagi. Tanggal 19 menerima uang sebesar 5 juta atas jasa salon dan pembelian vitamin rambut. Jadi ini tadi sama seperti tanggal 18, ini cash dan service revenue. Oke, tadi tanggal 19 bulan 9 tahun 2000 bulan 8 tahun 2023. Cash service revenue ini bertambah, juga bertambah. Oke, kita besarin dulu guys. Ini kita besarin dulu, ini juga kita besarin dulu. Oke, ini maaf agak ribut karena ada yang kunjung ke rumah saya. Oke, kenapa bertambah? Sama seperti tanggal 18 tadi, karena telah diterima uang dari pendapatan jasa. Ini sama kayak tanggal 18 tadi semuanya. Ini juga karena telah diselesaikan jasa di service revenue. Oke. Oke, ini debit, ini kredit. Ini sama persis seperti tanggal 18 sebenarnya guys. Jadi itu kenapa cashnya bertambah, itu termasuk debit karena cash adalah bagian dari aset yang besar dan normal debit. Jadi kalau dia bertambah itu dicatat di posisi debit. Oke, ini sama seperti yang tadi. Kenapa service revenue itu bertambah masih ditaruh di kredit? Karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka dicatat di kredit karena pada transaksi ini service revenue-nya bertambah. Oke, kita ke bawah lagi. Oke. Di tanggal 20, membayar uang sisa pembelian peralatan yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus. Ini melibatkan dua akun, berarti utang usaha dan juga akun payables dan juga cash. Nih, tanggal 7 membeli peralatan salon, sisanya dibayarkan, 500-nya dibayarkan nanti. Jadi ini tuh termasuk ke utang usaha ataupun akun payables dan juga cash. Ini sama-sama berkurang sebenarnya guys, tapi kita catat di akun payables dulu karena akun payablesnya yang kredit. Oke. Akun payables dan juga cash. Oke. Berkurang, ini sama-sama berkurang guys. Berkurang karena utang telah dibayarkan. Kenapa dia berkurang? Oke, cashnya berkurang karena pembayaran utang telah diselesaikan. Itu cashnya berkurang. Oke, ini di debit, ini di kredit. Oke, kenapa akun payables ataupun utang usaha itu berkurang termasuk di debit? Seperti yang saya bilang tadi, kalau akun payables itu adalah bagian dari liabilitas ataupun utang. Dia itu saldo normalnya kredit, karena ini berkurang jadi itu termasuk ke debit. Karena akun payables adalah bagian dari liabilitas yang bersaldo normal kredit, maka di transaksi kali ini dicatat di debit karena akun payables
berkurang. Oke, kita besarin lagi guys biar kelihatan. Oke, kenapa cash di kredit? Seperti yang saya bilang tadi, karena cash adalah bagian dari aset yang besar dan nominal debit. Dalam transaksi ini cash berkurang, maka dicatat di posisi kredit. Oke, selanjutnya tanggal 25 Nana Londi memutuskan untuk menutup salon selama 5 hari karena ada masalah pribadi. Itu nggak termasuk ke transaksi keuangan karena tidak merubah posisi keuangan, jadi itu nggak dicatat di analisis transaksi. Oke, untuk tanggal 30 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Ini tuh termasuk ke utilitas expense atau beban utilitas. Itu yang kayak tadi wifi, biaya listrik, dan lain-lain itu termasuk di sini. Oke. Kita tanggal 30 bulan 8 tahun 2023 itu utilitas expense. Oke, dan ini cashnya berkurang guys. Oke, kita besarin dulu ininya. Ini juga kita besarin. Oke, ini bertambah, ini berkurang. Oke, kenapa utilitas expense-nya bertambah? Karena telah dibayar beban listrik, air, dan telepon. Ini berkurang karena beban dibayarkan secara tunai. Oke, ini di debit, ini di kredit. Oke, seperti penjelasan sebelumnya semuanya udah saya jelaskan di tanggal 18. Kenapa utilitas expense itu ditaruh di debit kalau dia bertambah? Karena utilitas expense itu bagian dari ekuitas yang besar dulu normal debit, maka transaksi ini dicatat di debit. Jadi dia tuh salah satu yang besar dulu normal debit di ekuitas. Ini salah satu. Yang lainnya biasanya sih itu kredit. Oke. Kenapa cash berkurang? Itu kredit. Karena cash adalah sama seperti tadi, karena cash adalah bagian dari aset yang besar dulu normal debit. Dalam transaksi ini cash berkurang, maka dicatat di kredit. Oke. Ini terakhir guys. Kita besarin dulu ini ya. Oke. Tanggal 31 bulan 8 ataupun Agustus 2023 membayar gaji karyawan untuk bulan Agustus sebesar 7.700.000. Karena ini di tanggal 2 dijelasin kalau 7 dari 9 orang pelamar kerja di salon itu kesepakatan gajinya 1.100.000 per orang, itu 7 orang. Jadi 1.100.000 kali 7.700 dibayar 7.700. Jadi ini bebannya bertambah dan juga cashnya berkurang. Ini termasuk ke beban gaji, yaitu salaries expense. Salaries expense. Salaries. Betul kan, salaries expense. Oke. Dan juga kas. Oke. Ini bertambah, bebannya bertambah. Ini berkurang. Kenapa beban salaries ini kurang expense guys. Salaries. Kenapa salaries expense bertambah itu? Kenapa dia bertambah? Karena telah dibayarkan gaji karyawan.
dibayarkan gaji karyawan untuk 1 bulan kemarin. Oke, ini kenapa cashnya berkurang? Karena beban gaji dibayarkan. Oke, ini termasuk di debit, ini termasuk di kredit. Oke, ini kenapa kurang dibayarkan? Ini juga dibayarkan. Oke, ini kenapa salaries expense itu bertambah itu di debit, sedangkan ekuitas itu harusnya kan di kredit kan? Oke, ini sama seperti salaries expense ataupun beban gaji itu ditaruh di debit. Salah satu bagian dari ekuitas yang bersaldo nominal debit. Karena salaries expense adalah bagian dari ekuitas yang bersaldo normal debit, maka dalam transaksi ini di posisi debit karena salaries expense-nya bertambah. Oke, ini kenapa cash itu berkurang di kredit? Karena yang tadi, karena cash adalah bagian dari aset yang bersaldo normal debit. Dalam transaksi ini cash berkurang, yaitu aset berkurang, maka dicatat pada posisi kredit. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat jurnal umum. Di jurnal umum ada debt explanation, itu akun, ref ataupun kode akun, debit dan kredit. Oke. Untuk transaksi pertama tadi, di analisis tadi, ini ada cash dan undis capital. Tanggal ini Agustus. Bulan 1. Ini termasuk di akun cash dulu guys, karena cashnya yang di debit. Cash ini masuk dalam this capital. Ini berupa 50 juta. Nih 50 juta. Oke, di jurnal umum refnya untuk cash itu 111 dan juga untuk undis capital ataupun modal 311. Oke, ini 50 juta di debit karena cash itu di debit guys. Tadi seperti penjelasan tadi cash itu kalau bertambah di debit dan undis capital bertambah di kredit. Oke, untuk tanggal 2 ini prepaid rent dan cashnya prepaid rentnya di debit, cashnya di kredit. Tanggal 2 prepaid rent, oke, masuk dalam. Sama cash. Ini tadi transaksi. Oke, non alumni membayar sewa bangunan untuk 1 tahun. Prepaid rent itu sudah dibayar muka, bertambah di debit dan cashnya berkurang 15 juta. Oke, berarti kita prepaid rent itu termasuk di 113 refnya. 111 ini 15 juta guys.
Oke, untuk tanggal selanjutnya equipment dan cash. Masih di tanggal 2. Equipmentnya ditaruh di debit, dan juga cash. Oke, kita lihat transaksi tadi ya. Nana Lundi membeli secara tunai peralatan salon sebesar 20 juta. Ini tunai berarti cashnya berkurang dan equipment ataupun peralatannya bertambah, jadi 20 juta. Equipment itu 121. Oke, 20 juta. Ini di kredit 20. Oke. Untuk transaksi berikutnya, ini termasuk ke supplies dan cash, karena tadi seperti di penjelasan tadi, Nona Lundi membeli krim bat, vitamin rambut, sampo, conditioner, dan cat rambut senilai 2.200.000. Jadi ini suppliesnya di debit nih, dan cashnya di kredit. Supplies dan cash tanggal 3. Supplies itu refnya 114 dan cash 111. Oke, ini 2.200.000 di debitnya supplies, dan ini masuk dalam 2.200.000. Oke, untuk tanggal selanjutnya itu ada equipment, account payables, dan juga cash. Ini di debit equipment untuk tanggal 7. Equipment ada equipment, akun payables yang daftar akunnya. Equipment tadi 121, sedangkan akun payables 212. Oke. Dan juga ini cash. Cash 111. Ini tadi tanggal 7. Nona ini membeli peralatan salon senilai 4.500.000 berupa steamer rambut, telah dibayarkan 2 juta dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 20 Agustus. Berarti peralatannya senilai 4.500.000 di debit, 2 juta di kredit, di cash, dan juga 2.500.000-nya di akun payables. 4.500.000. Ini kelebihan 1. Kita hapus di sini. Oke. Ini akun payables-nya 2.500.000 karena tadi baru dibayarkan 2 juta. Ini di sini 2 juta. Ini kebanyakan. Oke, untuk selanjutnya ini ada cash dan juga service revenue tanggal 9. Nih. Cash
service revenue. Cash itu draftnya 111, sedangkan service revenue itu ada di 411. Oke, ini kita lihat transaksinya dulu. Tanggal 9, salon ini menyelesaikan pekerjaan dan menerima pendapatan senilai 4.200.000. Jadi 4.200.000 ini 4.200.000 di debit karena cash debit dan service revenue kredit. Oke, ini salah guys, kok rebemi revenue. Oke, untuk tanggal selanjutnya kita lihat di analisis, itu ada di account receivable dan juga service revenue. Oke, kita lihat transaksinya. Apa di account receivable? Karena salon ini menyelesaikan pekerjaan salon dan pemesanan vitamin rambut dari langganan, tetapi uangnya belum diterima. Jadi itu account receivables ataupun piutang, dan juga cash dan juga pendapatan, maksudnya service revenue. Service revenue bertambah di kredit, sedangkan account payables account receivables di debit. Account receivable draftnya 112. Tanggal 10, account receivables. Oke, ini di pendapatan service revenue. Oke, tadi senilai 2.500.000. Ini tadi 411 2.500.000. Oke, untuk selanjutnya tanggal 12 ini udah dicatat di cash dan service revenue. Cashnya debit, service revenue nya kredit. Karena tanggal 12 salon ini menyelesaikan pekerjaan salon dan menerima pendapatan dari pengecatan rambut, kerimbat, dan potong rambut sebesar 2 juta. Oke, ini berarti tanggal 12 ini di cash dan service revenue ini cash 111, service revenue 411. Oke, tadi transaksinya senilai 2 juta. Oke, untuk tanggal selanjutnya tanggal 13, Lundis Prive dan juga cash. Lundis Prive debit, cash kredit. Ini Lundis Prive nya 500.000 dan Lundis Prive itu di ref 312. Cash. Oke, ini di 312 di 5, ini di 11 kurang lebih 1. Oke, tadi 500.000. Kelebihan 1.
Oke, tanggal selanjutnya ada tanggal 14, cash dan service revenue. Cashnya debit, service revenue-nya kredit. Karena salon ini menerima uang 2 juta atas jasa salon yang telah diberikan pada suatu hari ini. Jadi ini cashnya debit, service revenue-nya kredit. Oke. Tanggal berapa tadi? Tanggal 14. Oke. Cash itu 111, dan juga service revenue 411, 2 juta tadi. Kita tinggal pindahin sebenarnya ini nih guys. Oke. Untuk selanjutnya di tanggal 17, cash dan account receivables. Cash di debit, kredit, account receivable di kredit. Account receivable itu tadi piutang guys, piutangnya ngurang tadi. Karena salon Lundi menerima uang sebesar 2.500.000 dari langganan atas jasa salon dan pembelian vitamin rambut yang telah diberikan minggu lalu, yang ini tanggal 10 tadi. Oke, jadi ini cash dan account receivable tanggal 17. Cash. Oke. Ini 111 dan ini 114. Oke, 2.500.000 dan juga 2.500.000. Oke, tanggal 18, cash dan juga service revenue. Oke, kita lihat transaksinya. Cashnya di debit tadi, service revenue-nya di kredit. Menerima pendapatan sebesar 4.500.000 dari pengecatan rambut, cash, cream bed, pemotongan rambut, pencucian dan pengeringan rambut. Ini cash tadi, cash dan service revenue tanggal 18. Cash dan service revenue. Oke. Ini 111. Service revenue 411. Tadi 4.500.000 guys. Oke. Kita ke bawah, ke bawahin. Oke, untuk selanjutnya tanggal 19. Masih di tanggal 18. Ini ada outlet expense ataupun pembayaran wifi dan cash. Outlet expense-nya di debit, cash-nya di kredit. Kenapa ini di debit sedangkan cashnya di kredit? Karena tanggal 17, tanggal 18, di tanggal 18 membayar 300.000 untuk biaya pemasangan wifi. Oke, ini outlet expense itu kode akunnya 515 18. Ini cash. Oke, ini kode akunnya 515, ini 111. Tadi 300.000 untuk biaya pemasangan wifi. Oke. Untuk tanggal selanjutnya tanggal 19 ada cash dan service revenue. Cashnya di debit, service revenue-nya di kredit. Oke, cash 111, sedangkan service revenue 411. Oke, kita lihat transaksinya dulu guys. Tanggal 19
menerima uang sebesar 5 juta atas jasa salon dan pembelian vitamin rambut. Berarti ini 5 juta. Oke, kita agak ke bawah dikit guys. Oke, selanjutnya untuk tanggal 20 itu ada account payables ataupun utang di debit dan cash di kredit. Payables dan juga cash. Account payables tadi itu 212 dan cash 111. 212 cash 111. Oke, kita lihat berapa jumlah pembayarannya. Oke, tanggal 20 membayar uang sisa pembelian peralatan yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 Agustus, Naluni membeli peralatan salon senilai 4.500.000, telah dibayarkan 2 juta, berarti sisanya 2.500.000. Jadi ini dicatat 2.500.000 untuk pembayaran utangnya. Oke, untuk selanjutnya tanggal 25. Tanggal 30. Untuk tanggal 30 itu ada account payables, ada utilities expense dan cash. Kita lihat kenapa dia utilities expense dan cash, karena tanggal 30 membayar biaya listrik, air, dan telepon. Biaya listrik, air, dan telepon itu termasuk di utilities expense yang saldo normalnya di debit termasuk. Oke, utilities expense. Cashnya kurang. Oke, utilities expense tadi kodenya 515, kode akunnya 515, dan juga ini 111. Tadi biaya pembayaran beban listrik, air, dan telepon itu sebesar 1.500.000. Oke, untuk yang terakhir tanggal 31 itu ada account salaries expense dan cash. Salaries expense itu beban gaji, guys. Oke, kita lihat berapa jumlahnya. Oke, membayar gaji karyawan untuk bulan Agustus 2023 sebesar 7.700.000 seperti yang disepakati ini. Naluni membuka perekrutan 7 dari 9 orang, 7 terpilih, dan gajinya 1.100.000 per bulan, jadi itu 7.700.000. Oke, salaries expense itu kode akunnya yaitu 511 ini 511 cash 111. Oke, tadi 7.700.000. Ini dibuat kolomnya kebanyakan, guys. Oke, jadi hasil akhir dari jurnal umum yaitu di debit 126.900.000 rupiah dan juga kredit 126.900.000 rupiah balance. Oke, untuk buku besar dan neraca saldo akan Halo, kembali lagi bersama saya Odiva. Itu tadi saya telah membuat analisis transaksi dan jurnal. Oke, kita sekarang memindahkan jurnal ke buku besar. Oke, buku besarnya sudah saya bikin nama akun dan tanggal-tanggalnya biar cepat. Oke, jadi pertama itu kita masukin satu persatu dari tanggalnya. Untuk tanggal pertama itu ada cash dengan 111 50 juta.
Oke, kita masukkan di cash. Oke, ref-nya itu jurnal umum kelas 1 50 juta. Oke, jadi ini di debit saldonya. Oke, kurang 1 guys, tambahin nolnya 1. Oke, untuk yang kedua itu cashnya tanggal 2 itu 15 juta di kredit. Oke, jurnal umum 01 15 juta di kredit. Oke, jadi ini kita bikin rumus, yaitu saldo terakhir di debit. Kalau misalnya debitnya masih lebih besar daripada kredit, saldo terakhir debit dikurangi kredit. Kalau penambahannya di debit, kita tambahin aja nanti. Oke, masih di tanggal 2 itu ada lagi transaksi lainnya, yaitu cash di kredit 20 juta. JU 20 juta. Oke, 20 juta. Oke, kita masukin rumusnya, yaitu ini saldo terakhir dikurangin kredit. Oke, selanjutnya ada di tanggal 3 itu nih di 2.200.000 di kredit. 2.200.000 di kredit. $2.200.000 di kredit, dikurangi ini. Oke, untuk selanjutnya tanggal 7 itu ada berjumlah 2 juta itu di kredit. $2 juta di kredit. Kita masukin rumusnya. Oke, untuk selanjutnya di tanggal 9 itu di tanggal 9 ada cash 4.200.000. Oke, kita masukin di jurnal umumnya, di buku besarnya 4.200.000 di debit. Oke, ini berarti untuk saldonya ini ditambah ini. Oke, untuk transaksi selanjutnya yang berada di tanggal 12 itu sejumlah 2 juta di debit juga. Kita 2 juta di debit. Oke, saldo akhirnya berarti ini ditambah ini. Oke, untuk selanjutnya ada di tanggal 13 itu cashnya di kredit berjumlah 500.000. Kredit 500.000. Oke, ini ditambah ini, ditambah, salah guys, salah rumus, dikurang ini. Oke, untuk kita masukin dulu ini semuanya di JU01. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga,
ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Oke. Untuk selanjutnya itu di tanggal 14. Tanggal 14 itu 2 juta debit. 2 juta debit. 2 juta rupiah. Oke, ini kelebihan 1 nolnya, jadi kita kurangin di atas saja biar lebih mudah. Oke, untuk hasil akhirnya berarti sama dengan hasil akhir ditambah ini. Oke, untuk tanggal 17 itu ada cash 2.500.000, di 18 ada 4.500.000. Oke, kita muatkan duanya di ini karena ada di debit semua, 2.500.000 dan 4.500.000. Oke, 2.500.000, 2.500.000. Ini kelebihan guys. Oke, ini sama dengan yang di atas tambah ini, sama dengan ini ditambah ini. Oke, 18 Oke, di tanggal 18 dan 19 itu ada cash di kredit 300 dan cash di debit 5 juta. Cash di kredit 300, cash di kredit 5 juta. Oke, ini masukkan rumusnya. Yang ini kurang ini. Oke, ini tambah ini. Oke, di tanggal 20 itu ada transaksi yang melibatkan cash sejumlah 300.000. Oke, ini ada di tanggal 20 itu cash 2.500.000 kredit. Oke, kita masukin rumus. Oke, 3031 itu ada 1.500.000 dan juga 7.700.000 di kredit semua. Oke, 1.500.000, 7.700.000. Oke, ini masukin rumusnya, dikurang. Oke, masukin rumus akhirnya, kurang. Oke, tanggal 20. Oke, untuk buku besar selanjutnya itu ada account receivable ataupun piutang. Ini kita ubah biar jadi mata uang. Account receivable kita bikin JU. Oke, ini tanggal 10 dan 17 itu ada, kita liatin 10, 17. 10 ada 2.500.000 dan 17 ada 2.500.000 juga. Oke, itu di debit dan kredit. Oke, ini berarti ini sama dengan saldo akhir dikurang kredit. Oke, jadi hasilnya 0. Oke, selanjutnya ada prepaid rent, ada di
ataupun ini sewa dibayar di muka, ada di tanggal 2. Ini berjumlah 15 juta. Oke. 15 juta di debit. Ini belum di mata uang. Oke, ini kita mata uangnya dulu. Oke, 15 juta. Oke, ini belum diuangkan. Mata uang. Oke, di supplies ataupun perlengkapan itu ada di tanggal 3. Ini tanggal 3 berjumlah 2.200.000 di debit. CU zona umum 1 2.200.000 di debit. Oke. Selanjutnya untuk equipment ataupun peralatan itu ada di tanggal 2 dan 7. Tanggal 2 20 juta dan tanggal 7 4.500.000. 20 juta dan 4.500.000 di debit semua. Oke. Ini 20 juta 4.500.000. Oke, jadi ini 20 juta. Ini sama dengan ini ditambah ini. Oke, selanjutnya Lundis Capital ataupun modal Lundi. Kita jadikan mata uang dulu. Ini di jurnal umum pertama 01. Ini Lundis Capital sini termasuk ke kredit. Ini 50 juta yang ini. Oke. Kurang 1. Oke. Kredit 50 juta. Oke, Lundis Private itu ada di tanggal 13. Ini 500.000. Ini kita jadikan mata uang dulu. Oke, ini juga mata uang. Oke, tadi yang saya sebutkan itu saya sudah urutkan ke 111 sampai 515. Oke, tadi saya lupa menyebutkannya. Untuk Lundis Capital itu 311, akun payable 212, equipment 121, supply 114, prepared rent 113, akun receivable 112, dan cash 111. Ini tadi Lundis Private ataupun pengambilan pribadi itu di debit 500.000. Ya. Oke, service revenue ini ada berjumlah 6. Oke, di tanggal 9 itu kita bikin JU nya dulu, jurnal umum, karena satu sama semua. Oke, di tanggal 9 10 12 itu ada 4.200.000, 2.500.000 sama 2 juta. Jadi kredit semua 4 juta. Oke, kita sabar, kita bikin dulu. Tadi 4.500.000 4.200.000, 2.500.000, 2 juta. $4.200.000, 2.500.000 sama 2 juta.
Oke, ini 4.200.000. Oke, sama dengan hasil akhir dikurang kredit. Oke, ini hasil akhir. Ini di kredit guys, karena lebih besar lah kreditnya. Jadi ini dikurang min 300 ataupun 300. Ini nggak usah pakai minus, jadi kita auto aja 300. Oke, untuk selanjutnya ini salah karena ini 4.200.000, ini 4 juta sama dengan ini kurang ini. Nah, ini salah guys. Ini itu sama dengan, kalau sama-sama kredit berarti ini ditambah ini. Nah, seterusnya berarti ini salah tadi, ini ditambah ini. Oke, untuk selanjutnya tanggal 14 ini ada 2 juta. Di debit juga ya kan, ya di debit juga, di kredit juga maksudnya, salah, 2 juta. Oke, sama dengan ini ditambah ini. Oke, untuk tanggal 18 dan 19 itu ada 300 dan juga ada 4.500.000 dan juga 5 juta. 4.500.000 dan 5 juta. Oke, ini sama dengan ini ditambah kredit. Oke, yang ini sama dengan hasil akhir tambah kredit. Oke, ini hasil akhirnya 27.700.000. Oke, untuk selanjutnya salaries expense ataupun ini tuh beban gaji itu ada di tanggal terakhir, itu tanggal 31. Tuh ini 7.700.000 di debit. Juta 700 di debit. Oke, ini belum di mata uang kan, tak jadi mata uang. Gak usah panik kalau nggak ada rupiahnya, jadi kita ubah ini aja yang di atas nih jadi mata uang. Oke, 7.700.000. Oke, ini untuk yang terakhir, utilities expense ataupun beban wifi, telepon, air. Oke, ini ada di tanggal 18 dan 30. Oke, kita bikin jurnal umumnya aja dulu. Oke, 18 tanggal 30 ada di 1.500.000 dan 18 di 300, sama-sama kredit. $300 dan 1.500.000, 300 dan 1.500.000. Oke, ini berarti di debit 300 dan 1 juta. Ini sama dengan hasil akhir ditambah ini. Oke, mari kita posting buku besar ke neraca saldo. Oke, untuk akun yang pertama itu ada cash, berarti hasil akhirnya di debit, dia di debit dengan jumlah 18.500.000.
debit, cash, oke. Untuk selanjutnya akun receivables kita copy. Jumlah akhirnya yaitu 2 juta kosong. Jadi kita copy. Oke, kosong. Oke, untuk selanjutnya itu ada akun prepaid rent ataupun sewa dibayar di muka. Kita copy dengan saldo akhir 15 juta di debit. 15 juta di debit. Oh, ini kurang 1. Kita tambah aja. Oke. Untuk selanjutnya 114 itu ada supplies dengan hasil akhir 2.200.000. Oke. Supplies itu ada di 2.200.000. Oke. Selanjutnya ada equipment. Equipment tadi belum dipindahin ya guys. Oke, kita pindahin dulu yang equipment tadi. Pasang tadi udah. Di tanggal 2 dan 7 20 juta dan 4.500.000. 20 juta dan 4.500.000. 20 juta dan 4.500.000. Ini kurang 1 guys. Oke, ini kita taruh 20 juta. Kurang 1 lagi. Kayaknya akunnya kurang kelihatan, maaf ya guys. Oke. Sama dengan hasil akhir tambah. Oke, untuk selanjutnya ada equipment dengan jumlah 24.500.000. 24.500.000. Oke. Untuk akun payables itu ada di ini akun payablesnya salah. Kita lihat. Akun payables ada di tanggal 7 dan 20. Kita pindahin dulu. Ini kesalahan karena tadi kayaknya itu harusnya taruh di peralatan. Oke, akun payable tanggal 7 dan 20. 7.500.000 dan juga 7.500.000, hasilnya 0. Di kredit, di debit karena dia dibayarkan. Oke, ini lebih 1. Oke, ini 2.500.000. Berarti dengan ini kurang Untuk akun payables itu ada di jumlah 0 rupiah. Oke, selanjutnya ada akun Lundis Capital ataupun modal awal, itu ada di 50 juta di kredit. $50 juta di kredit. Kurang 2 guys. Oke.
Selanjutnya ada Lundis Prive dengan 500 di debit. Lundis Prive dengan 500.000 di debit. Oke. Ini kita tulis tadi karena nggak ke copy. Oke, di kode akun 411 itu ada service revenue dengan hasil akhir 20.200.000 di kredit. Oke. Ini ada salaries expense dengan 7.700.000 debit. Salaries expense dengan 7.700.000 di debit. Oke. Dan terakhir itu ada athletics expense ataupun beban. Yang tadi salaries expense itu beban gaji, kalau yang ini beban wifi, beban air, beban telepon, ini ada mencakup semua, itu berjumlah 1.800.000. Oke. 1.800.000. Oke, hasil akhir dari neraca saldo dari saldo Lundi per 31 Agustus 2023 adalah 70.200.000 di debit, 70.200.000 di kredit balance. Oke, saya rasa cukup dari saya di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Maaf tadi ada kesalahan karena saya juga manusia. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.